Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga majelis kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala majelis yang dirahmati dan diberkahi. Majelis yang menjadi sebab Allah melapangkan hati dan jiwa kita. Majelis yang menjadikan dengan izin Allah kesempitan menjadi kelapangan. Majelis yang menjadi sebab diampuni dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang salah satu dari kenikmatan surga, yaitu rumah atau istana di surga. Sebagaimana yang telah kita ketahui para ibu sekalian, bahwa surga sekarang ini sudah ada. Allah telah menciptakan surga dan Allah menjadikannya kekal, sebagaimana penduduknya pun demikian, mereka kekal di dalamnya. Di antara kenikmatan yang Allah persiapkan, yang Allah sediakan kepada penduduk surga adalah rumah atau istana-istana. Tentu istana di surga tidak seperti istana di dunia. Rumah di surga tidak seperti rumah di dunia. Bahkan tidak akan bisa dibandingkan sama sekali. Kalau rumah di dunia, sebagaimana yang kita ketahui, penuh dengan kekurangan.
penuh dengan banyak cacat, sebagaimana yang kita ketahui. Tapi rumah di surga, istana di surga adalah kesempurnaan, sebagaimana penduduknya pun mendapatkan kesempurnaan. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa rumah di surga itu adalah istimewa, yang sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadits qudsi, Allah berfirman, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar. Aku sediakan, kata Allah, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh ma la 'ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan sesuatu yang belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbin bashar, dan sesuatu yang belum pernah terlintas dalam hati dan jiwa manusia. Tidak lain dan tidak bukan, semua itu adalah surga. Berarti kalau kita membayangkan nikmatnya rumah di surga, tentu kita tidak akan bisa membayangkannya. Kalaupun kita membayangkan nikmatnya, besarnya rumah di surga, tentu bayangan kita itu pasti salah. Pasti salah. Bahkan lebih istimewa, lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Itulah rumah, itulah istana surga. Subhanallah. Sebagaimana yang dijelaskan, disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa rumah di surga atau istana surga itu bangunannya, yaitu batu bata yang membangun, yang tersusun adalah dari fiddah dan juga dari emas. Masya Allah. Jadi batu batanya saja, batu bata untuk membangun rumah itu terbuat dari perak dan emas, emas dan perak. Kemudian tanahnya, lapisan tanahnya itu dari misik. Misik itu minyak kasturi, dan minyak kasturi yang terbaik. Kemudian lantainya itu dari lu'lu', mutiara. Wal yakut, yakut itu batu apa namanya ya? Nah, dari batu-batu yang yakut ya. Jadi sejenis batu-batuan yang indah, yaitu yakut. Kemudian tanahnya dari za'faron. Dan kata Nabi SAW, barang siapa yang memasukinya, maka dia mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah terputus.
terus akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Dan mereka akan kekal di dalamnya dan tidak akan pernah mati. Dan pakaian-pakaian mereka tidak akan pernah usang. Dan mereka akan terus muda dan tidak akan pernah tua. Ini keadaan surga, keadaan rumah di dalamnya, istana di dalamnya, yang kalau kita membayangkannya maka pasti salah gitu loh bayangan kita. Bahkan jauh lebih dari yang kita bayangkan. Ya Allah ya, batu batanya saja dari emas dan perak, kemudian adukannya itu dari misik ya yang terbaik, kemudian lantainya dari mutiara dan yakut, tanahnya dari za'faron ya, dan yang memasukinya akan mendapatkan kenikmatan yang tidak akan pernah putus, tidak akan pernah berhenti, dan mereka akan kekal di dalamnya dan tidak akan pernah mati, dan pakaian-pakaian mereka tidak akan pernah usang dan akan terus muda dan tidak akan pernah tua. Masya Allah. Begitu juga Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati ghurafa, sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar-kamar. Ini kamarnya saja seperti ini, bagaimana dengan rumahnya, bagaimana dengan istananya. Kata Nabi SAW, inna fil jannati ghurafa, sesungguhnya di dalam surga ada kamar-kamar. Yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha, yang bagian luar terlihat dari bagian dalam, dan bagian dalam terlihat dari bagian luar. Gimana ini? Kalau di dunia seperti ini berarti kan kayak nggak ada apa nih? Ya nggak ada tirai atau nggak ada pembatas. Bagian luar kelihatan dari dalam, bagian dalam terlihat dari luar. Subhanallah. Tapi di surga ini bukan seperti di dunia. Kalau di dunia ya mungkin bayangan kita ya seperti itu. Tapi di surga tidak seperti itu. Masya Allah ya, bagian-bagian luar terlihat dari bagian dalam terlihat dari bagian luar. Kamar-kamar tersebut, ya, kamar-kamar tersebut Allah sediakan untuk siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'addahallahu ta'ala liman at'ama at-ta'am. Allah sediakan, Allah persiapkan untuk orang-orang yang at'amat ta'an, memberi makan. Yang pertama, memberi makan, yaitu sedekah. Ya. Kemudian wa'alanal kalam, dan disediakan untuk orang-orang yang tutur katanya itu lembut, tutur katanya yang baik, ucapannya baik, tidak menyakiti orang lain, selalu menyenangkan temannya, sahabatnya dan orang lain. Tutur katanya bagus. Kemudian dan Allah sediakan juga untuk siapa? Tabi'as siyam, yaitu orang yang rajin berpuasa. Orang yang rajin berpuasa. Yang dimaksud di sini adalah puasa-puasa sunnah. Kalau puasa wajib semuanya puasa, tapi puasa sunnah tidak semua orang bisa, kan begitu. Masya Allah ya. Jadi yang pertama tadi untuk siapa? Untuk orang yang suka memberi makan. Ya, suka memberi makan orang lain. Kemudian yang kedua, tutur kata, ucapannya baik, lembut. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang gemar berpuasa, tentu puasa-puasa sunnah.
Kemudian yang keempat, wa shalla bil laili wan nasu niyam. Dan untuk orang yang rajin sholat malam sedangkan manusia dalam keadaan tidur pulas. Inilah kamar-kamar yang istimewa yang Allah persiapkan bagi mereka orang-orang yang suka memberi makan, orang yang ucapannya baik, lemah lembut, ya, menyenangkan hati orang lain, kemudian orang yang suka berpuasa, kemudian orang yang rajin sholat malam sedangkan manusia dalam keadaan tidur pulas. Masya Allah, apabila kita ingin mendapatkan kamar-kamar tersebut yang bagian luar terlihat dari dalam, bagian dalam terlihat dari luar, berarti istimewa sekali, maka amalkan ini. Amalkan ini. Kalau tidak yang pertama, yang kedua. Kalau enggak yang kedua, yang ketiga, dan begitu seterusnya. Masya Allah. Ini bukan rumah loh ya, bukan istana. Baru apa tadi? Baru kamar. Subhanallah ya, baru kamar. Kemudian di antara juga Allah Subhanahu wa taala bagi mereka penduduk surga adalah kemah-kemah. Berarti kemah-kemah ini termasuk tempat tinggal. Kalau yang sebelumnya tadi kemah-kemah. Yang sebelumnya kamar-kamar, ya, kamar-kamar. Kalau ini kemah. Kalau kemah-kemah di dunia terbuat dari apa itu, Bu? Dari parasut, dari terpal, ya, Masya Allah. Dan penuh dengan kekurangan, Tapi perhatikan, Rasulullah SAW menyebutkan sifat kemah yang ada di surga. Rasulullah SAW bersabda, al-khaymah durrah mujawwafah tuluha fis sama'i 30 milan. Kemah di surga itu terbuat dari dari lu'lu'ah. Riwayat yang lain, riwayat Muslim disebutkan, dari riwayat Muslim dari Abdullah bin Qais, bahwa Nabi SAW bersabda, innalil mu'min fil jannah. Sesungguhnya untuk orang-orang yang beriman di surga la khaymah. Mereka mendapatkan kemah. Masya Allah. Min lu'lu'ah. Apa lu'lu'ah itu? Dari mutiara. Wahidah, mutiara satu, mujawwafah yang berungga. Masya Allah, mutiara ya, mutiara yang berlubang, berungga. Masya Allah, mutiara satu berlubang, berungga itu. Kalau mutiara di dunia kan cuman, ya Allah, kecil ya Bu ya, kecil. Kata Nabi SAW, tuluha situna milan. Tingginya situna milan, 60 mil. 60 mil. Masya Allah. Gimana ini Bu? 60 mil itu berapa kilo? 1 mil berapa kilo? Ya, antum hitung sendiri. Ini 60 mil. Masya Allah. Ini kemah yang mana seorang mukmin, ya, mereka di dalamnya bersama keluarganya, yaitu bersama istrinya, bersama keluarganya di dalam kemah tersebut, dan mereka tidak melihat satu dengan yang lain. Subhanallah. Ini kemah saja seperti ini.
Kamar-kamar saja tadi seperti itu. Bagaimana dengan rumah dan istananya? Subhanallah ya. Dan kalau kita ngebayangin, pasti salah bayangan kita. Pasti salah, bahkan lebih dari yang kita bayangkan. Lebih indah, lebih besar. Ya, lebih istimewa dari apa yang kita bayangkan. Kemah saja seperti ini. Ini baru tingginya loh Bu ya. Tingginya saja 60 mil. Bagaimana dengan lebarnya? Belum lebarnya. Ini baru tingginya saja 60 mil, belum lebarnya. Subhanallah. Bagaimana dengan rumah? Bagaimana dengan istananya? Dan masih ada beberapa ya hadis tentang kemah ini bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Kemudian para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW, yaitu Sahih Bukhari dalam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwa ata Jibrilu an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idamun wa ta'amun." Wahai Rasulullah, inilah Khadijah mau datang nih. Khadijah mau datang yang dia membawa apa ini? Makanan dan lauk dan makanan dan lauk. Untuk siapa makanan ini? Untuk siapa? Ya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Jibril, ini sebentar lagi Khadijah datang sambil membawa lauk pauk makanan. Faida atatka, apabila dia datang, ya, apabila dia sudah datang, faqra alaihas salam, maka sampaikan kepadanya salam min rabbiha, dari Rabbnya, dari Allah, wa minni, dan dariku. Allahu Akbar. Sampaikan salam untuknya dari siapa tadi? Dari Rabbnya, yaitu dari Allah, wa minni, dan dariku. Subhanallah. Ini Khadijah mendapatkan salam dari Allah dan Jibril alaihissalam. Ya Allah, gimana Bu ya rasanya ya Bu ya, mendapatkan salam dari Allah dan dari malaikat Jibril alaihissalam. Ini kata Jibril kepada Nabi SAW. Kemudian Jibril melanjutkan perkataannya, fa'idha wabashirha bibaitin fil jannah min qasab, dan berikanlah kabar gembira untuknya sebuah rumah di surga dari mutiara. Masya Allah. Dan berikanlah kabar gembira untuk Khadijah, yaitu sebuah rumah di dalam surga yang terbuat dari mutiara. Dan di dalamnya, di dalam surga atau di dalam
rumah tersebut tidak ada kata-kata kotor, tidak ada rasa capek, tidak ada rasa letih. Subhanallah. Berarti Khadijah ini sudah dijamin masuk surga, Bu ya? Betul. Nah, Khadijah sudah dijamin masuk surga, bahkan sudah dijamin dapat rumah dari mutiara yang di dalamnya tidak ada teriakan-teriakan yang kasar, perkataan-perkataan yang kasar, kemudian tidak ada letih, capek dan seterusnya. Subhanallah. Berarti salah satu rumah di dalam surga adalah terbuat dari mutiara. Subhanallah. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa beliau pernah bercerita, Rasul pernah bercerita, aku pernah masuk surga. Aku pernah masuk surga, kata Nabi SAW. Dan di antara yang dilihat oleh Nabi SAW adalah, kata beliau, ra'aitu qasran. Ra'aitu qasran. Aku pernah melihat qasran. Qasran itu istana. Aku melihat istana di surga. Bifinaihi jariyah, dan di halamannya ada seorang wanita. Di halaman di halaman istana tersebut ada seorang wanita. Dalam riwayat lain disebutkan, para ibu sekalian, bahwa istana itu terbuat dari apa, Ibu? Terbuat dari apa? Emas. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa istana tersebut, istana itu yang dilihat oleh Nabi SAW adalah terbuat dari emas. Bayangkan, Bu, istana besar banget, indah sekali, ternyata terbuat dari emas. Ya Allah, gimana ngebayangnya, Bu ya? Ya nggak usah dibayangin sudah. Kita beriman saja, kita beriman. Dan kita yakin bahwa istana di surga itu terbuat dari emas. Bahkan sebelumnya disebutkan dari perak juga. Ya, kemudian adukannya dari apa tadi itu? Lantainya dari apa tadi? Lantainya dari apa tadi? Kemudian adukannya dari apa? Tanahnya dari apa? Subhanallah. Ini bangunannya dari emas. Dan kata Nabi SAW, di halaman istana itu ada seorang wanita. Fakultu, aku bertanya, aku berkata, siapa aku di sini? Rasul SAW. Aku berkata, liman hada? Ini istana milik siapa ini? Istana ini milik siapa? Faqalu, mereka berkata, li Umar bin Al-Khattab. Istana itu ternyata kepunyaan Umar bin Khattab. Masya Allah. Ini Umar sudah punya istana di surga, Bu. Sebagaimana tadi Khadijah sudah punya rumah di surga. Ini Umar radhiyallahu taala anhu sudah ada istananya di surga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'aradtu an adkhulahu fa anzuru ilaihi fa dzakartu ghiratak." Dan aku ingin memasuki istana tersebut. Fa anzuru ilaihi fa dzakartu ghiratak. Dan aku memperhatikan dan aku melihatnya, aku ingat akan kecemburuanmu, wahai Umar.
Subhanallah ya. Jadi Nabi SAW ingin masuk istana itu. Ternyata dia ingat akan kecemburuan Umar. Faqala Umar, kemudian Umar berkata, bi abi anta wa ummi, ya Rasulullah, a'alaika aghar? Apakah aku cemburu dengan engkau wahai Rasulullah? Ternyata wanita tadi itu bidadarinya siapa, Bu? Kira-kira punya siapa, Ibu? Punya Umar enggak? Nah, itu istana punya Umar. Wanita yang ada di halamannya tadi itu juga calon istrinya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Subhanallah, para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah sedikit dari apa-apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang sifat-sifat rumah istana di surga. Ini baru sedikit dari yang kita sebutkan. Kalau kita baca ya Al-Quran tentang sifat-sifat rumah istana di surga, Masya Allah. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi SAW pun kita akan mendapati yang luar biasa. Tapi ini sebagian kecil dari yang Allah sebutkan dan Rasulullah SAW sebutkan. Tapi para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling penting juga adalah amalan-amalan apa yang bisa kita amalkan sehingga kita mendapatkan rumah istana di surga tersebut. Ini yang paling penting. Kita semua sudah yakin, insya Allah. Kita yakin semuanya bahwasanya rumah istana di surga itu seperti itu. Kemah di surga itu seperti itu. Kamar-kamar di surga itu seperti itu. Luar biasa. Nah, yang paling penting adalah bagaimana caranya kita mendapatkannya. Di sini akan kita sebutkan amalan-amalan yang menyebabkan seseorang mendapatkan rumah istana di surga. Di antara amalannya tersebut, yang pertama adalah membangun masjid. Ya, membangun masjid. Nah, membangun masjid. Dan ini insya Allah tidak asing bagi kita. Amalan pertama adalah membangun masjid ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak antum bangun rumah? Bangun masjid. Dari awal sampai akhir. Punya enggak? Punya duit untuk bangun itu enggak, Bu? Hah? Baik, mungkin di antara kita tidak bisa. Tapi kita bisa meskipun dengan misalnya nyumbang apa, Bu ya? Nyumbang semen satu misalnya. Atau batu bata satu apa, Bu? Satu truk gitu ya. Satu truk. Atau kalau nggak mampu satu truk, satu kolbak. Atau kalau nggak bisa satu kolbak, ya kita tenteng sendiri pakai motor. Itu mudah-mudahan dengan kita membantu pembangunan masjid itu, insya Allah kita masuk dari bagiannya. Kita termasuk dari orang-orang yang membangun masjid karena memang kemampuan kita segitu. Ya, Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan lillahi." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, kamafhasi qatatin
aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, meskipun hanya selubang tempat burung bertelur atau yang lebih kecil dari itu. Apa Bu? Sarang burung itu loh Bu. Yang burung kalau meletakkan telurnya di dalamnya itu loh. Itu. Masya Allah ya. Meskipun hanya selubang tempat burung bertelur, sarangnya itu, atau lebih kecil. Berarti kan bisa dengan tadi itu, dengan semen, kita bantu semen dengan apa namanya, batu batanya atau pasirnya atau kayunya. Insya Allah itu masuk dalam hadis ini. Karena memang kemampuan kita segitu. Tapi kalau lebih sempurna ya dari awal sampai akhir ya. Tapi kan kita nggak bisa seperti itu. Masya Allah ya. Maka apa kata Nabi SAW? Banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah bangunkan baginya rumah. Seperti itu pula di surga. Ya Masya Allah. Maka Allah bangunkan baginya rumah di surga. Masya Allah. Dan insya Allah kita bisa Bu ya. Makanya kalau ada ya Masya Allah bangun masjid ya kesempatan gitu kita untuk membantu semampu kita ya, semampu kita. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang dibangunkan Allah istana rumah di surga. Kemudian di antara amalan yang dengan itu Allah bangunkan baginya istana rumah di surga adalah membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Mudah nggak Bu ini Bu? Al-Ikhlas itu apa Bu? Qul huwallahu ahad 10 kali. Coba 10 kali, berapa detik itu Bu? Ada 1 menit nggak? Ada 1 menit. Ada 1 menit. Kita baca ikhlas karena Allah, kemudian kita memahami maksud dan artinya. Maka dengan amalan yang sangat ringan itu Allah bangunkan baginya istana di surga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad." Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas yaitu qul huwallahu ahad sampai dari awal sampai akhir, hatta yakhtimaha sampai akhir, 10 maratin sebanyak 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah. Allah bangunkan baginya istana, qasran, istana di surga. Amalan yang ringan, amalan yang mudah sekali, tidak butuh waktu lama, cuman 1 menit atau mentok-mentok 2 menit sudah. Itu dapat istana di surga. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiga, di antara amalan yang dengan itu Allah bangunkan istana di surga adalah, dan ini bisa kita amalkan Bu ya, yaitu salat duha 4 rakaat. Dan sholat sebelum zuhur 4 rakaat. Bisa Bu ya? Bisa insya Allah. Kalau biasanya kita sholat duha berapa rakaat Ibu? 2 ya? Bu sekali-kali ditambah 4 rakaat. Begitu ya. Nah, mengerjakan sholat duha 4 rakaat. Dan
salat sebelum zuhur 4 rakaat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Awsat dan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyatakan hadis ini hasan, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa yang sholat duha 4 rakaat dan sholat sebelum zuhur 4 rakaat, maka dibangunkan baginya rumah di surga. Amalan yang ringan. Sholat duha 4 rakaat berapa menit, Bu? Ada 5 menit enggak? Ada 5 menit? Ya paling 5 menit 4 rakaat. Atau ditambah lagi lah 6 menit lah 7 menit. Subhanallah. Amalan yang ringan, amalan yang mudah, tapi ganjaran dan pahalanya luar biasa. Rumah ukhti, rumah di surga. Kalau dapat rumah berarti jelas masuk apa ini? Masuk surga kan gitu. Kalau memang sudah dapat rumah berarti masuk surga. Karena rumah itu di dalam surga. Ya Allah. Berarti kalau kita amalkan ini, amalkan itu, amalkan ini, amalkan itu, berarti rumah kita banyak dong, Bu. Bangun masjid, kemudian sholat duha 4 rakaat, kemudian apa lagi tadi itu? Baca Al-Ikhlas 10 kali. Dengan memaknai dan memahami ya, khusyuk dan yang lainnya, berarti rumah kita banyak. Iya, enggak masalah. Kalaupun kita dapat 100 itu mudah bagi Allah. 100 rumah, 100 istana itu mudah bagi Allah. Emang muat? Ya Allah, kok nanya muat apa enggak itu lah. Ya, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. 200, 500 istana saja satu orang misalnya itu mudah bagi Allah. Gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang keempat para ibu sekalian, di antara amalan-amalan yang dengan itu Allah ya berikan kepadanya rumah istana di surga adalah melaksanakan salat rawatib sehari semalam 12 rakaat. Ini penting banget, ini penting banget. Yaitu salat sunnah rawatib 12 rakaat. Bisa Bu ya? Rawatib itu yang qobliyah ba'diyah itu loh Bu ya. 6 qobliyah ba'diyah. Meskipun ibu di rumah, ya tetap dikerjakan ini. Yang di masjid ya mengerjakan, bapak-bapak ya mengerjakan, ibu-ibu juga mengerjakan itu. Dan ini penting sekali ya. Dan di antara antum insya Allah sudah tahu ini. Tapi untuk mengingatkan kembali ya, mengingatkan kembali. Rasulullah SAW bersabda, hadits ini sahih riwayat Imam Muslim dari Ummu Habibah, salah seorang istri Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla itsnatai asyrata raka'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa mengerjakan salat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Taib, enak-enak, mudah, gampang sudah. Tapi gampang bagi orang yang memang digampangkan oleh Allah. Tapi berat bagi orang yang memang diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan mudah-mudahan Allah memudahkan antum semuanya. Amin ya rabbal alamin. Taib, 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jumlahnya 12. Masya Allah. Saya ulangi, 12 itu adalah 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudahnya, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Barang siapa yang merutinkan 12 rakaat ini, Allah bangunkan baginya rumah di surga. Subhanallah. Gimana? Mudah? Mudah. Memang dalam riwayat lain disebutkan ada 10 rakaat. Kalau 10 berarti 2 rakaat sebelum zuhur dan seterusnya. Memang ada dalilnya itu, yang kalau 10 ya memang termasuk rawatib itu juga, salat rawatib 10 rakaat. Tapi khusus yang 12 ini dalam hadis tersebut, maka kita berusaha untuk merutinkannya, ya, mendawamkannya. Masya Allah. Dan insya Allah ini mudah, gampang insya Allah. Berarti misalnya 4 rakaat sama zuhur berapa menit, Bu, ya? Ada 10 menit enggak? Hah? Nah, 10 menit ya. Nah, semuanya total 10 menit. 10 menit itu kan cepat sekali sebenarnya. Tadi loh, Bu, ya, yang memang itu mudah semuanya bagi orang yang mendapatkan hidayah, taufik dan kemudahan dari Allah. Tapi beratnya nggak ketulungan bagi orang yang memang diberatkan oleh Allah Rabbal Alamin. Makanya, Bu, ya, setiap hari kita dianjurkan untuk meminta kepada Allah hidayah, petunjuk, taufik, ya, untuk bisa mengamalkan amalan-amalan ini. Ya, kedengarannya sih gampang, Bu, ya. Kedengarannya gampang, cuma 12 rakaat saja kok. Itu pun selama 24 jam kok, 24 jam. Masya Allah. Tapi para ibu sekalian, maka kita berusaha untuk, ya, merutinkannya, ya, mendawamkannya, yaitu sholat rawatib, ya, 12 rakaat sehari semalam. Tapi para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara amalan-amalan yang dengannya Allah bangunkan, ya, istana, rumah, ya, di surga adalah meninggalkan perdebatan. Ini penting juga ini, meninggalkan perdebatan. Maksudnya debat di sini debat apa, Ibu, ya? Debat kusir, Bu, ya? Debat kusir, eyel-eyelan gitu loh. Ini, ya, jadi meninggalkan perdebatan. Kemudian keenam, meninggalkan kedustaan, meninggalkan dusta, bohong. Ya, berusaha untuk tidak bohong. Kemudian berakhlak mulia, ya, berakhlak mulia. Apa yang kelima tadi? Meninggalkan perdebatan, meninggalkan dusta, dan berakhlak mulia. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Kata Nabi SAW, aku memberi jaminan, aku menjamin rumah di pinggiran surga. Gimana nih Bu? Di pinggiran surga itu gimana Bu ya? Kata Nabi SAW, aku menjamin rumah di pinggiran surga. Bagi siapa ini Bu? Rumah di pinggir surga. Bagi siapa? Yaitu bagi orang yang meninggalkan perdebatan, meskipun dia di atas kebenaran. Oh, Masya Allah. Meskipun dia benar, tapi kalau judulnya itu debat kusir, nggak usah dilayani. Ada orang-orang yang memang suka debat. Ya, ini untuk orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia di atas kebenaran. Allah bangunkan baginya, Allah sediakan baginya rumah di pinggiran surga. Kemudian sabda Nabi SAW, aku menjamin rumah di tengah surga, di tengah surga. Untuk siapa ini? Yaitu untuk orang yang meninggalkan kedustaan meskipun dia bercanda, meskipun dalam bentuk candaan. Ya Allah. Nah, ini orang yang meninggalkan kedustaan, kebohongan, meskipun candaan, dia tinggalkan itu. Maka Allah sediakan baginya rumah di tengah-tengah surga. Masya Allah. Gimana di tengah surga itu gimana Bu ya? Kalau di pinggir surga gimana Bu? Masya Allah ya. Nggak bisa kita bayangkan seperti apa itu. Tapi yang jelas istimewa banget. Istimewa banget. Ya Allah ya, dengan usaha-usaha kecil, ringan, Allah bangunkan rumah istana di surga dengan, ya Allah, gimana nih Bu? Kita nih dari kecil, dari dulu sampai sekarang ada yang nggak punya rumah, ya sampai meninggal nggak punya rumah. Sabar, nggak masalah, nggak masalah. Meskipun tidak punya rumah di dunia, sabar, ya, menunggu untuk mendapatkan rumah di surga. Masya Allah. Berarti ini juga hiburan ya, dan penyemangat bagi orang-orang yang belum Allah berikan rezeki rumah di dunia. Kemudian kata Nabi SAW, aku menjamin, kata Nabi SAW, aku menjamin rumah di surga yang paling tinggi. Aku memberi jaminan ya, rumah di surga yang tinggi. Berarti ini rumah di surga yang paling tinggi. Bagi siapa nih? Bagi orang yang berakhlak mulia. Bagi orang yang berakhlak mulia. Masya Allah, ini orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Allah bangunkan, Allah sediakan rumah di surga yang tinggi sekali. Tinggal pilih mau yang pinggir, tengah,
tinggi. Kalau semuanya gimana? Ya mudah bagi Allah itu. Nggak usah, terus gimana yo? Nanti di sini, di sono, ya nggak usah dipikir nanti gimana. Sekarang kita mikir bagaimana kita berusaha untuk mendapatkannya sudah. Nanti seperti apa, ya itu mudah bagi Allah, gampang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ini amalan sekali lagi juga amalan yang ringan, amalan yang mudah. Kemudian di antara amalan juga adalah amalan yang dengannya Allah bangunkan baginya istana rumah di surga adalah mengucapkan istirja atau mengucapkan alhamdulillah dan istirja. Istirja itu apa, Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika ditinggal mati anak yang belum baligh. Ini kabar gembira bagi orang tua yang ditinggal mati sama anaknya yang belum baligh. Tentu kalau apa, Bu, ya? Kalau apa ini, Bu, syaratnya? Ya kalau sabar. Kalau nggak sabar ya enggak lah. Ini kalau sabar, kalau ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, apabila anak, tentu anak di sini belum baligh ya, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Mereka menjawab, benar. Kemudian Allah berfirman, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, iya, benar. Masya Allah. Berarti ini terjadi dialog antara Allah dan malaikat mencabut nyawa. Kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Mereka mengatakan, iya, benar. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya? Maka mereka menjawab, benar. Kemudian Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku ketika itu? Apa yang diucapkan oleh hambaku waktu itu? Mereka para malaikat berkata, ia memujimu. Ia memujimu dan mengucapkan istirja. Apa tadi istirja? Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi. Bangunkan untuk hambaku itu, ya, bangunkan untuk hambaku itu rumah di surga. Ya Allah, bangunkan untuk hambaku itu rumah di surga. Dan namai rumah itu dengan nama Baitul Hamdi. Rumah itu namanya Baitul Hamdi. Apa Baitul Hamdi itu artinya apa, Bu? Rumah pujian. Ternyata rumah Baitul Hamdi itu rumah yang Allah persiapkan, yang Allah sediakan bagi orang-orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya sebelum baligh. Kemudian dia sabar menghadapi ujian dan cobaan itu, dan dia ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Ya, ini ya tentu hiburan bagi mereka yang mengalami itu. Masya Allah, karena anak itu adalah buah hati, Bu, ya, buah hati.
Tapi para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa itu, Bu ya? Yang ke-8, 10, 9. Taib, yaitu membaca doa masuk pasar ya. Hafal enggak? Membaca doa masuk pasar, masuk mall itu loh pasar. Sekarang kan ya pasar dan semisal dengan itu. Kalau belum hafal ya dihafalin, kalau nggak hafal-hafal ya ditulis gitu ya Bu ya, ditulis di kertas, ditaruh dompet. Nah, pas mau masuk dibuka itu dompetnya, dikira orang ngambil apa itu Bu ya. Nah, benar nggak tahu ngambil kertas ya. Insya Allah dibaca itu. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Man dakhala as-suq." Barang siapa yang masuk pasar kemudian mengucapkan, karena pasar itu kan tempat apa Bu ya? Tempat syaiton ya, banyak syaiton, kemudian banyak kemaksiatan, banyak keburukan, tempat yang melalaikan. Betul Bu ya, melalaikan Bu ya. Baru masuk loh azan, nggak taunya udah mau maghrib padahal belum sholat asar, gitu Bu ya. Betul nggak Bu ini? Bener. Ngelihat ini nggak, udah maghrib, asar, maghrib. Ya Allah, baru aja masuk, lalai gitu loh. Apalagi lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas pasar adalah tempat banyak manusia yang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang masuk pasar kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfi hasanah. Maka Allah Subhanahu wa taala menuliskan baginya alfi 1000 kali 1000 berapa? 1.000.000 kebaikan. Masya Allah. Allah tuliskan untuknya 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyi'ah. Dan Allah hapus darinya kesalahan-kesalahan 1.000.000. Allah hapus 1.000.000 kesalahan-kesalahannya. Wa rafa'a lahu alfi darajah, dan diangkat baginya alfi darajah, 1.000.000 derajat. Masya Allah. Dalam riwayat lain disebutkan wabana lahu baitan fil jannah, dan Allah bangunkan baginya rumah di surga. Masya Allah. Tadi hadis yang pertama tadi Allah hapus, Allah catat baginya 1.000.000 kebaikan. Dia hapus 1.000.000 dosa dan kesalahan. Diangkat derajat 1.000.000 derajat. Dalam riwayat lain disebutkan dibangunkan baginya rumah di surga. Subhanallah. Ini amalan-amalan yang sangat ringan sekali, sangat ringan sekali. Dan yang terakhir para ibu sekalian, menutup celah dalam shaf salat. Amalan ringan banget nih. Ini khususnya bagi para bapak ini yang sholat di masjid.
yaitu menutup celah. Kalau misalnya ada celah di situ, dia masuk ke situ. Nah, menutup celah dalam shaf salat. Tentu ini jamaah ya, salat berjamaah. Mudah nggak? Berapa detik itu, Bu? Hah? Ya berapa langkah kan gitu, berapa langkah. Karena kita sering melihat ya, shaf dalam salat jamaah itu renggang-renggang. Nah, ketika kita melihat renggang celah di situ, kita masuk. Berarti kita sama dengan merapatkan shaf, dan itu adalah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Muhammili dalam Al-Amali dan disebutkan dalam As-Sahihah ya, bahwa Nabi SAW bersabda, man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'ahu biha darajah. Barang siapa menutup suatu celah dalam shaf, barang siapa yang menutup suatu celah dalam shaf, niscaya Allah mengangkat derajatnya karena hal tersebut dan akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Masya Allah. Inilah para ibu sekalian amalan-amalan ringan, amalan-amalan mudah, dan tetapi pun demikian amalan ini sangat besar sekali timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah bangunkan baginya istana, rumah di surga. Maka kita berusaha untuk mengamalkannya. Kalau tidak bisa yang ini, yang itu. Kalau nggak bisa itu, yang ini. Yang jelas kita berusaha untuk mengamalkan semuanya kalau bisa. Dan harapan, dan itu harapan terbesar kita adalah mendapatkannya. Semua itu karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Tapi para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali sampai di sini dulu apa yang dapat disampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya, dan di antaranya adalah mendapatkan rumah istana di surga. Amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan dari syaitan, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.